selesai kamu terjadi kuesioner penilaian internal untuk siklus penjualan dan PT Sukus? Sudah Pak, secara umum sistem nomor urut dokumen mereka sudah tercetak dengan baik. Tetapi pada saat saya melakukan pengujian pisah batas dan mencocokkan rincian piutang per pelanggan, saya menemukan dua kelalaian administrasi yang nominalnya cukup besar Pak. Coba jelaskan Fit, jadi apa belakangan saja yang dapat kelalaian? Baik Pak, seperti yang sudah terlihat di sini, pertama pada PT Usaha Lancar, ada transaksi besar pada tanggal 22 Desember berdasarkan surat jalan nomor 126 senilai 220 juta. Tetapi di jurnal penjualan, staf mereka hanya menginput sebesar 22 juta saja Pak. Jadi ada kekurangan catat piutang sebesar 198 juta. Waduh, kurang angka 01 di belakang bisa mengacaukan laporan keuangan. Lalu yang kedua? Yang kedua, kebalikannya Pak, terjadi pada PT Krakatau dengan surat jalan nomor 231 senilai 11 juta tertanggal 28 Desember ternyata dicatat dua kali karena kesalahan penomoran faktur ganda internal. Jadi, piutang PT Krakatau malah kelebihan catat Pak sebesar 11 juta. Baik, ini murni kesalahan administrasi input data yang nanti harus kita usulkan di jurnal penyesuaian audit. Bagaimana dengan konfirmasi dari PT Merdeka yang kemarin kabarnya menyanggah nominal utang? Untuk PT Merdeka sendiri Pak, ini masalah perbedaan waktu pencatatan Pak. Buku PT Sugus mencatat piutang sebesar 103,96 juta, tetapi PT Merdeka mengaku utang mereka hanya 93,96 juta karena merasa sudah membayar 10 juta dengan menggunakan giro. Setelah saya cek ke kasir, giro itu baru jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Jadi langkah PT Sugus sudah benar Pak, dengan belum menganggap itu lunas per 31 Desember. Kita hanya perlu buat kertas kerja rekonsiliasinya aja Pak. Bagus, analisis timing difference-mu tepat. Berarti urutan salah catat dan tanggal sudah jelas. Tapi dari raut wajahmu, sepertinya masih ada bekas ganjil yang kamu pegang. Ya, ini dia masalahnya Pak. Ini bukan lagi soal salah ketik atau beda tanggal transfer. Ini tuh udah masuk ranah penggelapan dana. Saya menemukan beberapa keanehan fatal pada surat balasan konfirmasi PT Nuansa dan PT Continental. Ada apa dengan kedua belakangan ini? Di dalam buku pembantu piutang PT Sugus, PT Nuansa dicatat masih menunggak utang sebesar 20 juta rupiah dan PT Continental sebesar 30 juta rupiah. Tetapi dalam surat balasan konfirmasinya, kedua perusahaan itu melampirkan bukti kwitansi asli bahwa mereka sudah membayar tunai secara lunas Pak. Uang tunai itu mereka serahkan langsung kepada salesman PT Sugus yang bernama Marta Pak pada bulan November dan Desember kemarin. Uang tunai 20 juta di bawah salesman? Berarti uang itu seharusnya sudah diserahkan ke kasir. Apakah sudah kamu periksa buku kas besar? Sudah Pak, saya sudah membolak-balik buku kas bersama Bu Atikah bagian kasir, tetapi uang 50 juta dari PT Nuansa dan PT Continental itu tidak pernah tercatat Pak masuk ke perusahaan. Uangnya menguap Pak. Ini celah penilaian internal yang sangat berbahaya. Tolong panggil Bu Vika dari bagian akuntansi dan Bu Atikah dari bagian kasir sekarang juga. Kita harus konfirmasi tentang ini. Ada apa ya Pak? Bu kok mendadak serius sekali? Apa ada laporan kami yang belum sesuai? Bu Vika, Bu Atika, silakan duduk. Jadi, kami baru saja mencocokkan hasil konfirmasi pelanggan dengan dokumen internal Anda. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi secara tegas. Bu Atika, tolong lihat kwitansi ini. Apakah Anda pernah menerima setoran tunai 50 juta dari salesman bernama Marta untuk pelunasan PT Nuansa dan PT Continental? Astaga, tidak pernah Pak Hafiz. Saya berani jamin, di buku kas masuk tidak ada sepeser pun uang dari toko-toko ini yang lewat dari Marta. Biasanya kalau ada setoran tunai, saya langsung buatkan bukti bank masuk saat itu juga. Tapi akhir-akhir ini Marta memang jarang kerja kasir sih Pak. Hah, jadi benar harus diganti bank nasional. Marta emang lagi dicari sejak minggu lalu karena dia mengajukan cuti tanpa kejelasan dan dia nomor HP-nya nggak bisa dihubungi sama sekali.
Artinya udah jelas nih Bu Vika, Marta telah menagih uang secara langsung dari pelanggan secara tunai dan memanfaatkan kepercayaan mereka. Tetapi uang tersebut dibawa kabur dan digelapkan untuk kepentingan pribadinya, bukannya disetor ke perusahaan. Aduh, kami bersorangan Bu. Pengawasan kami terhadap sisa tagihan yang dibawa oleh tim salesman di lapangan ternyata sangat longgar. Saya harus memanggil Raffi dari tim bagian kredit sekarang juga. Jadi Marta benar-benar menggelapkan uang itu. Pantas saja 2 minggu lalu sistem proteksi kredit saya mengunci otomatis akun PT Nuansa dan PT Continental karena mereka dianggap sudah menunggak melewati batas. Saya sempat menegur Marta melalui pesan singkat, namun dia mengatakan bahwa pemilik toko itu sedang berada di luar kota. Ternyata itu hanya taktiknya saja untuk mengulur waktu. Aduh Pak, kalau untuk kasus PT Usaha Lancar yang kurang catat sebesar 158 juta dan juga PT Krakatau yang dicatat ganda sebesar 11 juta, itu memang murni kesalahan saya Pak. Waktu akhir tahun kemarin orderan menumpuk sekali Pak. Saya terburu-buru menginput data faktur penjualan tanpa mencocokkan ulang dengan fisik surat jalan secara teliti. Saya mohon maaf Pak. Putri, urusan salah input datamu itu nanti kita bisa perbaiki melalui jurnal koreksi. Tapi kasus Marta ini adalah tindak kriminal. Ini merusak nama baik divisi kita. Pak Raffi, Bu Putri, dari kuesioner pengendalian internal yang udah kami pelajari, kelemahan mendasar di PT Sugus adalah tidak adanya fungsi verifikasi independen yang melakukan cross-check langsung atau menelpon pihak pelanggan saat akun mereka mulai menunggak. Sehingga manajemen terlalu percaya pada laporan lisan dari salesman. Betul, celah itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku fraud. Sekarang kita sudah memegang seluruh data giro, 2 kasus salah catat sertifikasi, 1 dekonstruksi selisih waktu giro, dan 2 kasus pengelapan dana. Mari kita bersama-sama menghadap Bapak Evan selaku Direktur Keuangan untuk mengambil keputusan final. Saya benar-benar kecewa. Selain masalah salah catat ratusan juta pada PT Usaha Lancar dan PT Krakatau akibat kecerobohan administrasi, kita juga kecolongan loh oleh tindakan kriminal dari dalam perusahaan kita sendiri. Yang dimana Marta membawa kabur uang perusahaan. Bagaimana ini bisa terjadi, Bu Vika dan Pak Raffi? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Evan. Ini klien dari sistem kami. Kami berjanji akan memperketat sistem rekonsiliasi harian antara kasir dan bagian penjualan. Saya siap bertanggung jawab Pak atas kelalaian divisi kredit. Langkah hukum untuk melacak keberadaan Marta sudah disiapkan oleh tim legal kita hari ini Pak. Pak Hafiz, selaku senior auditor di perusahaan ini, bagaimana Anda menyarankan kami memperlakukan semua temuan ini dalam laporan keuangan audit kami? Pak Evan, untuk perusahaan salah catat administrasi, saldo piutang usaha Bapak Serazil bergeser naik menjadi 12,2 miliar rupiah setelah dikompensasikan. Tambahan 198 juta rupiah dari PT Usaha Lancar dikurangi 11 juta rupiah dari PT Krakatau. Sedangkan untuk kasus Marta, karena pelanggan memiliki bukti kuitansi resmi yang sah, maka saldo utang PT Nuansa dan PT Continental di buku pembantu harus kita hapuskan atau dianggap lunas, Pak. Benar Pak, nilai 50 juta rupiah yang dibawa kabur oleh Marta tersebut dialihkan pencatatannya sebagai piutang lain-lain Marta atau kerugian atas penggelapan staf yang langsung kita cadangkan 100% sebagai kerugian tahun berjalan karena potensi uang itu kembali sangat tipis Pak. Baik, saya setuju seluruh usulan jurnal penyelesaian audit KAP Krisanti dan rekan. Bu Vika, pastikan PPN keluaran atas perubahan nominal penjualan ini juga disesuaikan akurasinya. Dan untuk kamu, Raffi, mulai besok pagi
Saya hapus seluruh sistem penagihan menggunakan uang tunai lewat salesman di lapangan. Seluruh pelanggan wajib melakukan pembayaran melalui transfer bank langsung ke PT Sugus. Baik Pak, kebijakan itu akan langsung kami sosialisasikan kepada seluruh pelanggan mulai hari ini. Langkah taktis yang sangat luar biasa Pak Evan. Dengan disetujuinya jurnal penyesuaian dan perubahan kebijakan ini, laporan keuangan PT Sugus akan terjadi secara wajar, transparan dan bebas dari salah satu material. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Baik, terima kasih semuanya. Silakan bubar.